Oke, di Mahkamah Konstitusi sekarang lagi ada pertarungan hukum yang penting banget loh. Pertanyaannya kelihatannya sederhana, tapi dampaknya besar. Sebenarnya di mana sih batas antara kritik terhadap pejabat publik yang merupakan hak kita sebagai warga negara dengan pencemaran nama baik? Kapan sebuah kritik jadi pidana? Nah, ini yang lagi diperdebatkan. Dan ini bukan cuma wacana atau obrolan di warung kopi ya. Ini beneran kejadian. Ini buktinya, nomor registrasi perkara resminya di Mahkamah Konstitusi perkara nomor 50 yang diajukan pada tanggal 30 Januari 2026. Jadi ini kasus nyata yang sedang berjalan. Biar kita gampang ikutinnya, kita akan bedah kasus ini dalam 5 bagian. Pertama, kita kenalan dulu sama siapa yang menggugat. Terus, kita lihat pasal-pasal apa aja sih yang jadi masalah. Ketiga, apa sebetulnya yang mereka minta. Keempat, kita intip sedikit nasihat dari para hakim di sidang pertama. Dan terakhir, yang paling penting, kenapa kasus ini bisa ngaruh ke kita semua. Oke, kita mulai dari bagian pertama, gugatan trio peneliti. Pertanyaannya, siapa sih orang-orang yang berani maju dan menantang undang-undang ini? Nah, para pemohonnya ini adalah 3 orang yang mungkin sudah sering Anda dengar namanya. Mereka peneliti dan juga komentator publik. Ada Dr. Tifauzia Tayasuma, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Rismon Hasiholan. Dan mereka nggak sendirian, mereka didampingi tim kuasa hukum yang dipimpin oleh ahli hukum tata negara yang sangat terkenal, Refli Harun. Inti dari gugatan mereka tuh sebenarnya simpel. Mereka ngerasa hak konstitusional mereka untuk bebas berpendapat, bebas ngomong, itu lagi terancam. Menurut mereka, undang-undang yang ada sekarang ini malah bisa dipakai buat membungkam suara-suara kritis. Dan itu bahaya banget buat demokrasi. Nah, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya nih. Di bagian kedua, kita bakal lihat lebih dalam pasal-pasal kontroversial mana aja sih yang sebetulnya lagi diuji di mahkamah. Wah, ternyata yang digugat ini cakupannya luas banget. Mereka nggak cuma menyoroti pasal pencemaran nama baik di KUHP lama, tapi juga yang ada di KUHP baru. Nggak berhenti di situ, mereka juga menggugat serentetan pasal yang sering disebut pasal karet di Undang-Undang ITE. Mulai dari pencemaran nama baik online, ujaran kebencian, sampai mengubah data elektronik. Argumen utama mereka itu bisa kita simpulkan dari kutipan permohonan mereka ini. Mereka melihat ada sebuah pola yang bahaya. Kritik terhadap kebijakan atau tindakan seorang pejabat yang seharusnya jadi domain publik seringkali sengaja digeser seolah-olah jadi serangan pribadi. Ujung-ujungnya dijerat pakai pasal pidana pencemaran nama baik. Apa sih dampaknya kalau ini terus terjadi? Nah, para ahli hukum sering menyebutnya sebagai chilling effect atau efek gentar. Ini adalah kondisi di mana masyarakat, termasuk Anda dan saya, jadi takut buat bersuara, takut buat mengkritik, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya sah dan penting. Kenapa? Ya karena takut dilaporkan dan dipenjara. Ini jelas jadi ancaman serius buat demokrasi kita. Oke, kita lanjut ke bagian 3. Setelah tahu masalahnya, terus apa dong solusinya? Apa sebetulnya tuntutan mereka? Apa yang mereka usulkan ke Mahkamah Konstitusi? Nah, ini poin yang super penting dan harus digarisbawahi. Mereka itu tidak minta pasal pencemaran nama baik dihapus total. Jadi ini bukan berarti mereka mau semua orang bebas memfitnah atau menyerang pribadi orang lain seenaknya. Bukan itu poinnya. Biar lebih jelas, kita bandingkan aja. Di kolom kiri, ini kondisi hukum kita sekarang. Mengkritik pejabat, bahkan mantan pejabat, itu punya resiko dilaporkan ke polisi dengan pasal pencemaran nama baik. Nah, di kolom kanan, ini yang mereka inginkan. Kritik yang berbasis riset, yang tujuannya untuk kepentingan publik, itu harus secara jelas dan tegas dilindungi dari jerat pidana. Jadi intinya, mereka minta ada perlindungan hukum khusus biar fungsi kontrol publik bisa tetap jalan. Sekarang, yuk kita coba intip sedikit drama di ruang sidang. Di bagian 4 ini, kita akan bahas apa aja sih nasihat dari para hakim di sidang perdana. Apa kata mereka? Jadi, para hakim konstitusi ini ngasih beberapa PR penting buat para pemohon. Pertama, mereka diminta membuktikan legal standing-nya. Gampangnya, tunjukin bukti nyata gimana mereka secara pribadi dirugikan oleh pasal-pasal ini. Kedua, argumen hukumnya harus diperkuat lagi. Ketiga, mereka harus kasih alasan yang kuat kenapa KUHP lama yang sebentar lagi nggak berlaku masih relevan untuk diuji. Dan terakhir, yang paling teknis, pastikan argumen dan tuntutan mereka itu nyambung dan sinkron. Ternyata, sidang yang serius ini juga ada momen-momen santainya loh. Ada satu momen unik waktu Refli Harun sebagai pengacara minta izin agar kliennya juga boleh bicara, padahal biasanya itu nggak lazim. Hakim Saldi Isra lalu nyeletuk sambil bercanda.
Ini kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dia. Nah, selingan kayak gini nunjukin sisi manusiawi dari sebuah proses hukum yang sangat formal. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir, dan bisa dibilang ini yang paling krusial. Kenapa sih kita semua harus peduli sama kasus ini? Apa taruhannya buat kita dan buat ruang diskusi publik kita? Nah, penting banget buat kita ingat, kalau kasus ini statusnya masih berjalan ya, jadi belum ada putusan final. Setelah sidang pendahuluan tanggal 10 Februari lalu, para pemohon diberi waktu sampai 23 Februari untuk memperbaiki permohonan mereka. Setelah itu, baru akan ada sidang lanjutan. Jadi, kita harus sabar menunggu kelanjutannya. Kalau kita tarik benang merahnya, kasus ini tuh pada intinya sedang menimbang dua hal yang sama-sama penting. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk melindungi nama baik dan reputasi setiap individu. Tapi di sisi lain, ada hak publik yang fundamental untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang punya kuasa. Nah, putusan mahkamah nanti akan jadi penentu di mana garis batas di antara keduanya akan ditarik. Jadi, pertanyaan besar dari kasus ini akhirnya kembali ke kita semua. Menurut Anda, sejauh mana kritik terhadap pejabat publik seharusnya dilindungi oleh hukum? Apapun putusan mahkamah nanti, jawabannya akan sangat menentukan wajah kebebasan berpendapat di Indonesia ke depannya.